I torture you. Take my hand through the flame. I torture you. I'm a slave to your games. I wanna chain you up. I wanna tie you down. Terletak sekitar 70 km dari pusat Jakarta, Kota Karawang memiliki daya tarik tersendiri. Tak hanya menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia, kota ini juga terkenal dengan sebutan lumbung padi. Julukan ini pantas disandang, sebab mayoritas wilayah di Kota Karawang berupa hamparan hijau persawahan. Di balik hijaunya hamparan sawah dan banyaknya kisah perjuangan bangsa Indonesia, Kota Karawang memiliki berbagai misteri tersembunyi. Ada misteri apa saja di Karawang? Terletak di Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, ada sebuah situ yang cukup melegenda, Situ Kamojing. Begitulah warga menyebut telaga ini. Konon, seekor buaya buntung menghuni telaga ini. Menurut mitos, buaya buntung ini merupakan perwujudan dari seorang penangkap ikan setempat bernama Ki Saiman. Yang asal-usulnya dari salah seorang ahli menangkap ikan di sini, yang namanya Ki Saiman. Nah, Ki Saiman itulah yang menjadi mitos sampai sekarang, yang dikenal dengan namanya buaya buntung. Pak Endang juga menuturkan, jika dulu warga sekitar akan memanen ikan, warga harus mempersiapkan perayaan kesenian ronggeng untuk menghibur Ki Saiman. Kenapa kesenian ronggeng? Sebab Ki Saiman dulunya merupakan anggota kesenian ronggeng. Lalu, seperti apa bentuk dari buaya buntung itu? Menurut Pak Endang, buaya buntung ini berbentuk buaya berekor pendek. Konon, sudah banyak kesaksian dari warga sekitar yang pernah melihat makhluk misterius ini. Salah satunya adalah Heri Mulyadi. Pulang kerja sekitar tahun 2000, saya itu jam 9:30 malam pulang kerja dari kawasan BIC menuju pulang ke rumah. Setelah itu saya naik ojek. Setelah nyampe di Situ Kamojing ini, ternyata begitu saya nengok ke kiri ke arah danau, saya melihat sosok yang aneh gitu. Artinya yang disebut buaya buntung itu loncat-loncat kayak seperti lumba-lumba aja gitu kan. Nah, setelah itu, jadi setelah pulangnya itu si tukang ojek itu malah merasa ketakutan. Jadi nggak mau balik lagi ke arah pulangnya itu, jadi malah muter arah Cikampek gitu. Zaman dahulu, situ ini sering memakan korban setiap tahunnya. Banyak anak kecil yang tengah berenang ataupun bermain di tepi telaga tenggelam secara misterius. Bahkan menurut penuturan Heri Mulyadi, adiknya pernah meninggal di Situ Kamojing, juga tenggelam secara misterius. Tahun 1988-an, adik saya juga meninggal dunia di sini, lagi main layang-layangan. Ternyata nggak disangka adik saya juga masuk ke air itu, dikirain bisa berenang gitu. Ternyata begitu saya ditolongin tuh sama kakak-kakak yang saya juga, cuman susah di ininya gitu, cuman susah ditarik gitu. Malah kakak saya juga sendiri malah mau ke bawah ikut ke dalam danau tersebut gitu. Banyak warga menghubung-hubungkan peristiwa ini dengan keberadaan makhluk misterius buaya buntung. Namun sebenarnya kejadian ini bisa dijelaskan oleh akal sehat. Karena sebenarnya situ yang memiliki luas kurang lebih 40 hektar itu memiliki kedalaman hingga 10 meter. Ada alasan logis mengapa banyak warga, terutama anak kecil, tenggelam di Situ Kamojing. Berikutnya ada sosok Joko Tingkir atau Mas Karebet. Nama ini adalah sebutan lain dari Raja Pajang Hadiwijaya yang cukup terkenal namanya di Indonesia. Keampuhan dan kedikdayaan Joko Tingkir tidak diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa wilayah yang sudah ditaklukkannya.
Putra dari Kebo Kenanga dan Ki Ageng Pengging ini memiliki jiwa satria, di mana beliau senang sekali dengan tirakat bertapa. Kabarnya, niat beliau melakukan hal ini adalah untuk menjaga diri dari berbagai ancaman negatif, termasuk ancaman dari penyakit dan energi negatif yang dikirim oleh musuh. Singkat cerita, Joko Tingkir pernah bersemedi di daerah Muara Pitu atau yang sekarang dikenal dengan nama Rawa Gede. Selama bersemedi di Rawa Gede, Joko Tingkir duduk bersila di atas tanah tanpa ada pelindung dari apapun. Konon, karena kesaktiannya itu, setiap binatang yang akan mendekat akan mati seketika sebelum bisa menyentuh tubuh beliau. Saking banyaknya binatang-binatang yang mati, bangkai binatang tersebut akhirnya membentuk tumpukan tanah menyerupai hunyur atau bukit kecil. Dari tumpukan bangkai binatang yang sudah membentuk bukit kecil itulah, sekarang tempat itu menjadi tempat yang dikeramatkan oleh sebagian warga Rawa Gede. Sampai nyamuk jatuh, burung jatuh, sampai ngehunyur. Akhirnya Joko Tingkir ini tetap di sini. Itu tengah air namanya. Tempat yang dikeramatkan ini dikenal dengan nama Makom Joko Tingkir. Menurut penuturan Mbah Darsim Bewok, banyak warga mengunjungi tempat ini sekedar untuk berdoa di malam-malam tertentu seperti malam Selasa dan malam Jumat. Di bulan Mulut, tempat ini ramai dikunjungi peziarah dengan maksud-maksud tertentu. Bahkan menurut mitos, peluru yang ditembakkan tidak akan mampu meletus di wilayah Makom. Jadi setiap orang yang ke sini, misalnya ngebedil atau nembak itu kan kagak keluar pelurunya, kata orang-orang dulu mah gitu kan. Dari Rawa Gede, tim On The Spot mengunjungi sebuah desa cukup unik di daerah Karawang, di mana kita akan sulit menemukan hewan kambing sebagai peliharaan. Desa ini bernama Desa Ciranggon, di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Warga di sini sangat tabu untuk memelihara atau menyembelih kambing. Pantangan tersebut sejatinya tak lepas dari keberadaan telaga atau sendang berbentuk sumur yang biasa disebut warga sebagai kobak sumur atau sumur jati. Konon, menurut Bapak Warpi, Kepala Desa Ciranggon, larangan untuk memelihara dan menyembelih kambing berpangkal dari satu peristiwa berdarah yang berlangsung di bumi Karawang pada masa silam. Peristiwa yang dimaksud adalah kisah terpenggalnya Kepala Bupati Karawang pertama, Singa Perbangsa. Sejarah menyebutkan bahwa pasukan Trunajaya melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Karawang. Dari pemberontakan ini, Kepala Singa Perbangsa dipenggal dan dipisahkan dari tubuhnya. Mendengar berita ini, R. Suryadipati dari Sumedang Larang dan Indra Manggala dari Tasikmalaya berusaha menyelamatkan Kepala Singa Perbangsa. Singkatnya, mereka kemudian berhasil menemukan Kepala Singa Perbangsa dan berupaya untuk memakamkan Singa Perbangsa di daerah Manggung Jaya. Namun di tengah perjalanan saat mereka beristirahat dulu di daerah Ciranggon dan membersihkan potongan kepala singa perbangsa yang kotor di sumur ini. Namun, siluman penunggu sumur tertarik dengan kepala dan bau anyir dari potongan kepala singa perbangsa. Akhirnya R. Suryadipati dan Indra Manggala berhasil menyerahkan seekor kambing untuk dijadikan tumbal pengganti. Kepala kambing inilah yang kemudian menjadi pengganti potongan kepala singa perbangsa yang kemudian ditancapkan di sekitar sendang kobak sumur menggunakan batang bambu kuning dengan maksud untuk mengelabui makhluk halus yang menginginkan potongan kepala singa perbangsa. Konon, dari peristiwa inilah warga di Desa Ciranggon dan Majalaya tabu untuk memelihara apalagi menyembelih kambing, termasuk untuk berkurban. Menurut cerita di masyarakat setempat, ada kisah pasangan suami istri yang nekat untuk memelihara kambing di rumahnya. Pada malam hari, kambing tersebut hilang tanpa sebab. Sang suami kemudian tetap tak percaya dengan mitos tersebut dan keesokan harinya membeli kambing baru dan menyimpannya di rumah dengan memagari rumahnya tinggi-tinggi. Keesokan harinya, kambing tersebut hilang dan warga kemudian menemukan kambing tersebut tergantung di atas pohon. Selang beberapa hari, konon sang suami meninggal tanpa sebab yang pasti. Selain itu, belakangan ada kisah tokoh masyarakat yang membeli kulit kambing untuk membuat beduk masjid.
Setelah beduk itu jadi, beberapa hari kemudian kulit kambing terputus dari beduk tanpa alasan yang pasti. Tak hanya tentang misteri Kobak Sumur dan mitos buaya buntung, ternyata ada juga kawasan Candi Situs Batu Jaya yang memiliki kisah misteri tersendiri. Di kawasan Candi Situs Batu Jaya, para pengunjung dilarang untuk membawa pulang batu dari kawasan candi. Lokasi ini juga konon masih diselimuti kekuatan magis. Ditemani pengurus candi, tim On The Spot meliput langsung di lokasi tersebut. Simak kisah misterinya dalam Misteri Tersembunyi di Kota Lumbung Padi besok malam hanya di On The Spot.